Halo guys, Plot Station kembali di sini. Di video kali ini kita akan membahas Resident Evil 8 atau Village. Resident Evil Village diatur 3 tahun setelah peristiwa Resident Evil 7, sebagian besar pada hari 9 Februari 2021. Ethan Winters kembali sebagai protagonis. Ethan telah tinggal bersama istrinya Mia dan putrinya yang berusia 6 bulan yang bernama Rosemary. Ketika Chris Redfield dan anak buahnya tiba-tiba muncul membunuh istrinya dengan darah dingin dan menculik dia dan bayi perempuannya, membawa mereka ke desa Eropa yang misterius. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Langsung saja kita ke plotnya. 3 tahun setelah Ethan berhasil selamat dari teror mengerikan keluarga Baker di Louisiana, kini Ethan Winters membuka lembaran hidup baru bersama Mia Winters dan dikaruniai seorang anak bernama Rosemary. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah baru mereka di wilayah Eropa. Cerita dimulai di sebuah malam. Terlihat Mia sedang membacakan sebuah buku yang berjudul Village of Shadow agar Rose bisa tertidur. Menurut Ethan, kisah tersebut terlalu mengerikan untuk dibacakan pada anak kecil. Namun cerita tersebut berhasil membuat Rose tertidur. Mia meminta Ethan untuk membawa Rose ke tempat tidurnya sementara ia menyiapkan makan malam. Setelah membawa Rose ke tempat tidurnya, Ethan kembali ke ruang makan untuk menyantap makanan bersama dengan Mia. Saat sedang makan, Ethan sempat membahas insiden 3 tahun lalu yang membuat Mia sedikit marah dan meminta Ethan untuk berhenti membahasnya. Ethan khawatir akan kondisi Mia yang sudah terinfeksi oleh Evelina. Namun tak disangka sebuah peluru melesat ke arah bahu Mia yang membuatnya terjatuh. Sesaat kemudian listrik padam dan dilanjutkan dengan rentetan peluru kembali mengarah ke Mia. Ethan yang melihat kejadian ini hanya bisa terpaku diam. Kemudian sesosok pria datang mendekati Ethan. Ternyata pria itu adalah Chris Redfield. Sorry, Ethan. No! What? Why? Chris sempat meminta maaf kepada Ethan sebelum ia membawa Rose dan membuat Ethan tak sadarkan diri yang kemudian diseret ke dalam mobil. Saat tersadar, Ethan mendapati dirinya tersadar di area bersalju bersama mayat para pasukan yang saat itu bersama Chris. Salah satu ponsel pasukan tersebut berdering. Saat diangkat terdengar suara orang yang menanyakan keadaan Rose. Namun sebelum bisa mendapatkan penjelasan, ponsel tersebut mati. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Ethan memutuskan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi sembari melakukan pencarian terhadap anaknya Rose. Ethan bergerak menelusuri hutan tanpa arah yang jelas. Sesaat kemudian dia melihat sebuah desa yang mempunyai kastil yang besar, lalu Ethan memutuskan untuk pergi ke sana. Keadaan desa ini sangat kacau, banyak rumah yang terbengkalai, bangkai hewan tergeletak di jalanan. Dan tidak ada tanda-tanda kehidupan selain Ethan. Di tengah Ethan menelusuri desa, Ethan menemukan sebuah rumah. Setelah memasukinya, Ethan membuka sebuah tirai. Seorang pria tua menembakkan sebuah peluru shotgun ke arah Ethan. Beruntungnya tembakan itu meleset. Ethan berusaha menenangkan pria tersebut. Tak lama kemudian terdengar suara lolongan seperti serigala dari luar rumah. Pria tua itu sontak panik dan menyuruh Ethan untuk diam. Namun mereka sudah terlambat. Monster di luar sudah menyadari keberadaan mereka. Pria tua itu memberikan handgun kepada Ethan untuk melawan monster tersebut. Sesaat sebelum mereka melakukan penyerangan bersama, pria itu seketika dibunuh dengan menyeretnya ke atap. Ethan sendiri ditarik ke bawah rumah oleh monster yang sama. Di bawah sana terdapat banyak mayat para warga desa yang tewas secara mengenaskan. Di saat Ethan memerhatikan para mayat, sesosok werewolf atau dikenal dengan Lichan datang menyerang Ethan dengan menggigit tangannya dan melemparkannya keluar tempat itu. What the fuck was that? Namun di luar banyak Lichans yang sudah siap menunggunya di sana. Beruntungnya setelah terdengar tanda bel, semua Lichans pergi menjauh dan sesaat kemudian muncul wanita tua yang menggunakan tongkat sedang memperhatikan Ethan dari kejauhan. Ethan menghampirinya dan secara mengejutkan wanita tua itu tahu bahwa Ethan adalah ayah dari Rose. Nenek tua itu berkata bahwa Rose sedang dalam bahaya dan menjelaskan bahwa sejak Mother Miranda membawa Rose ke sini desa diselimuti dengan kegelapan. Setelah perbincangan itu terdengar kembali suara tanda bel yang menandakan bahaya akan datang.
Dan saat itu juga wanita tua itu pergi tanpa menjelaskan siapa Mother Miranda itu. Berpikir bahwa Rose ada di desa, Ethan melanjutkan penelusurannya dan menemukan sebuah kabin tua. Di dalamnya terdapat seorang gadis bernama Elena dan ayahnya yang bernama Leonardo yang sudah terluka parah akibat serangan dari Lee Chan. Ethan meyakinkan mereka bahwa dia tidak ingin berbuat jahat, dan Elena seketika mengusulkan untuk pergi ke rumah Louisa jika ingin selamat. Elena dan ayahnya bersembunyi di sini karena gerbang rumah Louisa terkunci dan mereka takut akan kehadiran Lee Chan. Mendengar hal itu, Ethan mencoba menolong dengan membukakan gerbang. Setelah gerbang terbuka, mereka bergegas masuk dan segera mengunci kembali gerbang tersebut. Elena berusaha mengetuk pintu dan memanggil Louisa, sang pemilik rumah. Namun tak disangka dari pintu keluar seorang pria bernama Lily Chen yang menodongkan senjata ke arah mereka dan tidak membiarkan mereka masuk. Beruntungnya Louisa datang dan memperbolehkan mereka masuk. Di rumah Louisa terdapat 5 warga yang selamat termasuk Elena dan Leonardo. Louisa meminta semua orang duduk dan berdoa agar diberi keselamatan, namun tiba-tiba Leonardo mengamuk dan menusuk Louisa dengan sebilah pisau. Leonardo berubah menyerupai Lee Chan namun tidak sepenuhnya. Keadaan di rumah Louisa semakin kacau karena lilin-lilin yang jatuh membakar ruangan tersebut. Ethan menarik Elena untuk keluar dari rumah itu. Namun Leonardo memanggil Elena untuk menolongnya. Tanpa ragu Elena kembali ke rumah Louisa dan terbakar bersama orang-orang di dalam. Dengan berat hati Ethan pergi meninggalkan rumah itu. Namun di pekarangan rumah terdapat Lilian yang sedang dicekik oleh seorang wanita berbaju serba hitam. Lilian berteriak memohon agar Mother Miranda melepaskannya. Namun bukannya melepaskan Lilian, wanita itu malah membunuhnya dan tertawa. Setelah membunuh Lilian, wanita itu pergi meninggalkan Lilian tergeletak di sana. Dikarenakan Ethan tidak menemukan apa-apa di desa, dia memutuskan untuk pergi ke kastil. Di tengah perjalanan menuju kastil, Ethan kembali bertemu dengan wanita tua tadi yang tahu akan kejadian di rumah Louisa dan tertawa terbahak-bahak atas kejadian itu. Perjalanan Ethan menuju kastil terhambat ketika dia bertemu dengan pria misterius bertopi bernama Carl Heisenberg. Heisenberg merupakan insinyur jenius dan manusia mutan yang mempunyai kekuatan. Dia dapat menarik benda besi dan melemparkannya. Saat dia tahu bahwa Ethan adalah orang luar, dia menusuk Ethan dengan tombak dan menempelkan banyak besi ke tubuh Ethan hingga tak sadarkan diri. Mother Miranda is gonna love you. Saat tersadar, Ethan sedang diseret oleh Heisenberg ke hadapan Mother Miranda. Mother Miranda merupakan penguasa di sana dan mempunyai 4 anak buah yang biasa disebut The Four Lords. Di antaranya, Carl Heisenberg, Donna Beneviento, Salvatore Morau, dan Lady Dimitrescu. Mereka semua adalah manusia mutan dan berkuasa atas wilayah village di bawah kepemimpinan Mother Miranda. Di sana Carl Heisenberg berdebat dengan Lady Dimitrescu tentang siapa yang akan mengakhiri hidup Ethan, sampai Mother Miranda menunjuk Heisenberg untuk melakukannya. Dimulailah ajang permainan Heisenberg dengan memberikan waktu 10 detik bagi Ethan untuk melarikan diri dari kejaran para Lee Chan. Tidak memiliki pilihan lain, Ethan masuk ke terowongan bawah tanah dan berlari sekuat tenaga. Setelah Ethan berhasil kabur, dia melepaskan borgol yang ada di tangannya dan mempersenjatai dirinya dengan handgun. Ethan berusaha keluar dari kastil dan setelah keluar Ethan bertemu dengan pedagang bernama Duke. Duke menjual berbagai senjata dan peluru yang sangat berguna bagi Ethan agar bisa menyelamatkan Rose. Duke juga sudah tahu siapa Ethan, padahal belum pernah bertemu sebelumnya. Hal ini dikarenakan kabar Ethan yang sedang mencari putrinya sudah tersebar di village. Setelah melakukan perjalanan yang melelahkan, tibalah Ethan di kastil Dimitrescu. Di tengah penelusuran di kastil Dimitrescu, dia bertemu dengan 3 sosok wanita bergaun merah. Mereka adalah Bella, Cassandra, dan Daniela Dimitrescu. Mereka adalah 3 saudari keturunan keluarga Dimitrescu atau anak dari Lady Dimitrescu. Mereka menyerang Ethan dan mempertemukan Ethan dengan Lady Dimitrescu. Lady Dimitrescu sangat senang mengingat dia sebelumnya sempat memperebutkan Ethan dengan Heisenberg. Sebelum membunuh Ethan, Lady Dimitrescu ingin mencicipi darah Ethan.
Dengan sigap anak-anaknya yang bisa kita panggil Dimitras, Daughter segera menggores tangan Ethan dengan pisau, dan darah bercucuran keluar. Lady Dimitras segera menikmati darah tersebut, namun menurutnya darah Ethan sudah agak basi. Sebelum bisa mereka santap bersama, Lady Dimitras berencana untuk mengabari Mother Miranda terlebih dahulu. Ethan kemudian digantung dengan cara menancapkan kedua tangan Ethan dengan kait yang besar, kemudian diangkatnya ke atas dan ditinggalkan begitu saja. Karena tidak ada jalan lain, Ethan terpaksa menarik tangannya dan membuat tangannya robek dan kembali melanjutkan perjalanannya dalam mencari Rose. Di tengah penelusurannya di kastil, Ethan kembali bertemu dengan Duke. Rupanya Duke melayani siapa saja yang mempunyai uang. Saat Duke tahu Ethan belum menemukan Rose, Duke menyarankan untuk mencari petunjuk di kamar milik Lady Dimitras. Namun sebelum mencapai kamarnya, Ethan dihadang oleh Bella Dimitras, salah satu dari Dimitras Daughters. Berulang kali Ethan menembaknya tapi peluru itu tidak mempan kepadanya. Hingga saat salah satu pelurunya meleset dan membuat kaca jendela pecah, membiarkan cahaya dan hawa dingin masuk dan hal ini melemahkan Bella. Rupanya kelemahan Dimitras Daughters adalah cahaya matahari dan hawa dingin dari luar. Sesaat kemudian Ethan pun dapat membunuhnya. Kematian anaknya membuat Lady Dimitras sangat marah. Ethan berhasil sampai di kamar Lady Dimitras dengan cara mengendap-endap dari luar kamar dan melihat situasi dari luar jendela. Sayangnya di dalam kamar masih terdapat Lady Dimitras yang sedang mengangkat telepon dari Mother Miranda. Lady Dimitras mengabari bahwa Ethan berhasil selamat dari permainan Heisenberg di area bawah tanah, dan kini Ethan berada di kastilnya. Dan saat ia menemukannya, ia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Mendengar ini, Mother Miranda mengingatkannya akan sebuah ritual yang hendak mereka lakukan dan meminta Lady Dimitras untuk tidak membunuh Ethan. Setelah menutup telepon, Lady Dimitras terlihat sangat marah. Ia tidak peduli dengan ritual tersebut dan pergi mencari Ethan untuk segera dibunuhnya. Saat dirasa keadaan sudah aman, Ethan pun memasuki ruangan tersebut. Sayangnya di sana Ethan tidak menemukan Rose. Di sana hanya terdapat keranjang bayi yang kosong. Ia pun memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Namun tiba-tiba Lady Dimitras muncul dari pintu dan dengan penuh amarah dia mencekik Ethan dan membantingnya berkali-kali hingga ia jatuh ke dalam penjara bawah tanah. Ungrateful, selfish wretch! You come into my house! You lay your filthy man hands on my daughters! And now you even try to steal my property! How dare! Ethan berusaha mencari jalan keluar karena tidak lama lagi Lady Dimitras akan segera menangkapnya. Dan ketika saat Ethan akan menarik sebuah tuas, Ethan diserang oleh Lady Dimitras yang membuat tangannya putus. Like I'd let you get away. You'll be sliced to ribbons before you ever see your child. Ethan dengan cepat mengambil tangannya yang putus dan berlari sekuat tenaga. Saat dirasa cukup aman, Ethan mengobati tangannya dan disambungkannya kembali. Berhasil melarikan diri dari penjara bawah tanah, Ethan memutuskan untuk keluar dari kastil tersebut. Namun sekali lagi ia harus berhadapan dengan Dimitras Daughters. Kini karena Ethan sudah tahu kelemahan mereka, Ethan dapat mengalahkan Cassandra dan Daniela. Setelah membaca catatan yang menyatakan bahwa ada sebuah pisau belati beracun bernama The Dagger of the Axe Flowers yang dapat membunuh iblis, Ethan bergegas mencarinya dan menemukan belati tersebut tersimpan di peti mati. Namun sesaat setelah Ethan mengambil belati tersebut, Lady Dimitras tiba-tiba menyerang dari belakang dan menusuk perut Ethan dengan pisau. Ethan sontak membalas dengan menusuk perut Lady Dimitras dengan belati tersebut yang memicu parasita dalam diri Lady Dimitras untuk bermutasi, mengubahnya menjadi makhluk bersayap mengerikan menyerupai naga. Di tengah pertempuran, Lady Dimitras mengatakan bahwa satu-satunya orang lain yang melihat dirinya dalam wujud itu hanyalah Mother Miranda, yang menandakan inilah wujud asli Lady Dimitras. You'll never see your
Singkat cerita, setelah melalui pertempuran yang melelahkan, akhirnya Ethan berhasil membunuh Lady Dimitrescu. Ethan mendapatkan sebuah botol flask dan akhirnya keluar dari kastil Dimitrescu, namun ia harus mencari Rose. Di tengah perjalanannya ia sempat bertemu dengan wanita tua misterius yang sama. Ia memberitahu bahwa Rose hendak dijadikan tumbal. Dan satu-satunya cara untuk menolongnya, Ethan harus mengumpulkan potongan ceras dari 4 garis keturunan. Dan sekali lagi Ethan bertemu kembali dengan Duke yang telah menanti kehadirannya. Melihat botol flask yang sedang dibawa Ethan, Duke memberitahu itu adalah Rose. Perkataan Duke membuat Ethan kebingungan. Setelah ia membersihkan debu yang menutupi botol tersebut, terdapat tulisan kepala Rosemary dan sontak membuat Ethan kaget. Menurut catatan dari penduduk di sana, Mother Miranda sempat membisikkan sesuatu kepada Rose dan menyentuhnya. Kemudian Rose berubah menjadi kristal. Kristal tersebut kemudian disimpan pada botol flask dan dibagikan kepada The Four Lords. Jadi botol flask yang sedang dibawa oleh Ethan merupakan potongan kristal dari potongan kepala Rose. Duke mengatakan Rose mempunyai kemampuan yang cukup unik, sehingga intisarinya masih utuh, dan dengan kata lain Ethan masih bisa menyelamatkan Rose. Dengan syarat Ethan harus mengumpulkan keempat botol flask yang dibawa The Four Lords. 1 botol flask berhasil didapatkan Ethan setelah mengalahkan Lady Dimitrescu. Sedangkan sisanya ada pada anggota Four Lords lainnya. Donna Benevinto hidup di lembah, Salvatore Morau hidup di waduk dekat kincir angin, dan Carl Heisenberg hidup dan tinggal di pabriknya yang terletak di pinggiran village. Setelah memberitahukan hal ini, Duke menandai lokasi pada peta Ethan agar mempermudah pencarian botol flask. Ethan melanjutkan perjalanan ke kediaman salah satu The Four Lords, yaitu Donna Beneviento. Rumahnya berada di lembah sebelah barat village. Di perjalanan Ethan sempat melihat bayangan Mia, dan Ethan pun mengikutinya. Tak lama kemudian bayangan itu hilang dan tibalah Ethan di depan rumah Donna Beneviento. Ethan memasuki rumah tersebut dan di dalamnya terdapat beberapa boneka, mengingat Donna merupakan pembuat boneka. Kini Donna Benevinto tampak mengenakan gaun berwarna hitam dan Angie selalu ada di sisinya. Ia mempunyai kemampuan untuk mengontrol para boneka. Setelah Ethan sedikit menelusuri rumah tersebut, Ethan menemukan botol flask di ruang kerajinan terpangku di atas boneka. Namun sebelum bisa mengambilnya, tiba-tiba lampu padam dan botol flask serta semua senjatanya hilang. Di depan Ethan terdapat boneka yang mirip dengan Mia. Ethan tidak bisa keluar dari ruangan itu. Ia terpaksa harus menyelesaikan sebuah teka-teki. Singkat cerita, setelah berhasil memecahkan teka-teki dan berhasil selamat dari kejaran monster raksasa berbentuk bayi, sampailah ia di ruangan yang dipenuhi oleh boneka. Di sana Ethan dikejutkan oleh kehadiran Donna dengan boneka kesayangannya, Angie, yang tidak memperbolehkan Ethan untuk keluar. Angie menggerakkan semua boneka dan menyerang Ethan, kemudian mengajak Ethan untuk bermain petak umpet. Before my friends murder you! TikTok! Your life is on the line. Wait! Ethan berhasil menemukan Angie dan menusuknya berkali-kali sampai mati. Going to get out of here. Stupid idiot! What are you doing to my cute friends? It's over. Tanpa disangka-sangka, hal ini juga secara tidak langsung telah membunuh Donna Benevinto dan berhasil mengambil botol flask kedua. Melanjutkan perjalanannya, kini Ethan tiba di kediaman Salvatore Morau dan botol flask ketiga tepat di hadapannya. Dengan mudahnya Ethan mengambil botol flask tersebut. Namun setelah Morau menyadari keberadaannya, Ethan dianggap sebagai penculik anak spesial Mother Miranda. Ia menjelaskan bahwa Mother Miranda ingin menghidupkan kembali anaknya yang telah meninggal. Ethan tidak peduli dan membuat Morau sedih. Namun kesedihan itu berubah menjadi kebahagiaan. Rupanya Morau telah merencanakan hal ini.
Ia berusaha menghalangi Ethan, namun pada akhirnya Ethan berhasil melarikan diri menggunakan sebuah perahu. Ia kemudian memasuki ruangan yang tampak seperti pos penelitian, namun tiba-tiba Ethan diserang dari belakang. Dan orang yang menyerangnya adalah anggota Hound Wolf Squad. Chris juga berada di sana. Namun sebelum Chris menjelaskan apa yang sedang terjadi, tiba-tiba muncul monster raksasa yang tidak lain adalah Morau yang kini telah bertransformasi menyerupai ikan salamander raksasa. Ia kemudian menyerang pos penelitian tersebut. Chris mendorong Ethan dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dengan apa yang sedang mereka kerjakan. Namun tepat pada saat itu ia diserang oleh Morau. Ethan berhasil menyelamatkan diri, namun di dermaga ia kembali bertemu dengan Morau. Morau berkata bahwa Ethan sudah terlambat karena Mother Miranda sudah mempersiapkan upacaranya. Kehadiran Morau di sini ialah untuk menghambat perjalanan Ethan. Namun pada akhirnya Ethan berhasil mengalahkan Morau yang sudah bertransformasi menjadi mutan raksasa. Di ruangan milik Morau tiba-tiba saja terdapat TV yang menyala dan terdengarlah suara Carl Heisenberg. Heisenberg berkata ia tidak akan menghalangi jalan Ethan, sebaliknya ia ingin menawarkan bantuan. Heisenberg memberitahu di mana letak botol flash terakhir dan memintanya ke pabrik pinggiran village. Setelah berhasil mengambilnya, Ethan kembali ke ruangan tersebut. Di sana Heisenberg berjanji akan membantu Ethan dengan persyaratan. Jika ingin tahu persyaratan tersebut, Ethan harus datang ke pabriknya. Heisenberg tidak memberitahu keberadaannya. Namun ia memberitahu untuk meletakkan keempat botol flash tersebut ke altar. Nanti Ethan akan tahu harus kemana. Setelah mengikuti arahan Heisenberg dengan menaruh keempat botol flash tersebut di altar, tiba-tiba obor api menyala seperti memberikan jalan kepada Ethan. Di sana juga terdapat jembatan yang mengarah langsung ke pabrik Heisenberg. Di dalam pabrik ia bertemu dengan Heisenberg. Heisenberg mengungkapkan kekesalannya terhadap anggota lain The Four Lords dan Mother Miranda sendiri. Menurutnya Mother Miranda adalah orang yang egois. Semua yang dilakukannya hanya untuk menghidupkan anaknya yang sudah lama meninggal. Oleh karena itu ia di sini membujuk Ethan untuk bekerja sama menyelamatkan Ross dan menggunakannya untuk mengalahkan Mother Miranda. Karena ia tahu bahwa Ross memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam dirinya, bahkan akan membuat Mother Miranda ketakutan. Melihat Heisenberg yang hanya ingin memanfaatkan anaknya, Ethan menolak ajakan tersebut yang membuat Heisenberg marah dan mendorong Ethan jatuh ke lubang bawah tanah. Di sana ia langsung disambut oleh soldat, monster mekanik yang diciptakan oleh Heisenberg. Beruntung ia berhasil meloloskan diri dan bergegas mencari jalan keluar dari pabrik Heisenberg. Di tengah perjalanannya, Heisenberg masih membujuk Ethan untuk bekerja sama. Ia menceritakan bagaimana di masa lalu dirinya dan anggota lain The Four Lords diangkat menjadi anak oleh Mother Miranda dan dipaksa untuk melayaninya. Mereka tidak boleh keluar dari village. Meskipun begitu, Ethan masih bersikukuh untuk menolak ajakannya. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, tibalah ia berhadapan langsung dengan Heisenberg. Sialnya Heisenberg yang telah berubah menjadi mesin mekanikal raksasa terlalu kuat bagi Ethan sampai-sampai ia terjatuh lebih dalam ke pabrik. Di bawah sana ia tiba-tiba bertemu dengan Chris. Chris sangat kesal padanya, mengetahui kenyataan bahwa Ethan tetap melanjutkan pencarian pada Ross. Menurut Chris, kehadiran Ethan hanya akan memperlambat pekerjaannya dalam meneliti apa yang sebenarnya terjadi di village. Ethan mengingatkan akan pembunuhannya kepada Mia. Chris menjelaskan bahwa Mia yang mereka tembak merupakan Mother Miranda yang merubah wujudnya menyerupai Mia. Namun tembakan tersebut tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Sehingga di perjalanan saat membawa Ethan dan Ross, anggota Chris diserang oleh Mother Miranda dan mengambil Ross untuk dijadikan wadah pembangkitan anak dari Mother Miranda bernama Eva yang mati karena wabah influenza. Setelah mendengar hal ini, Ethan bekerja sama dengan Chris untuk mengalahkan Heisenberg. Ethan ditugaskan untuk menghadapi Heisenberg menggunakan kendaraan ciptaan Chris berbahan metal atau polymer yang sudah dipersenjatai dengan gergaji, machine gun,
dan meriam agar dapat membunuh Heisenberg. Sementara Chris memasang peledak untuk menghancurkan pabrik Heisenberg. Dalam pertarungan ini Heisenberg sempat mengungkapkan niat jahat sesungguhnya, yang ingin mengalahkan Miranda dan mengambil kekuatan yang ada pada diri Rose. Meskipun Heisenberg adalah lawan yang tangguh dan bahkan kendaraan Chris sudah hancur, Ethan berhasil membunuhnya. You really should have taken my deal. You'll be froze in the afterlife. Rose's power is one. Right after I murdered Miranda. This can't be the end for me! I must kill her! Ethan menghubungi bahwa Heisenberg sudah ia kalahkan dan hendak kembali mencari Rose. Namun Chris meminta untuk menunggunya di sana karena Mother Miranda akan sangat berbahaya untuk dihadapi seorang diri. Perhatian Ethan seketika teralihkan pada Mia yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan segera Ethan menyadari bahwa Mia yang ada di depannya adalah Miranda. Oleh karena itu ia segera menanyakan keberadaan Rose. Mendengar pertanyaan tersebut membuat Miranda tertawa dan memperlihatkan sosok aslinya. Miranda mengatakan akan memulai upacaranya saat fajar nanti. Dan Rose akan berubah menjadi Eva, dan Miranda akan menjadi ibunya sambil mengubah-ubah wujudnya menjadi Mia dan seorang nenek tua misterius sama yang pernah bertemu dengan Ethan. Dan tiba-tiba Miranda mencabut jantung Ethan, dan Miranda pergi meninggalkan Ethan tergeletak mati di sana. Sesaat kemudian anggota Chris mengabari kematian Ethan pada Chris. Sayangnya mereka tidak berhasil mengambil jasad Ethan namun berhasil memotretnya. Chris melanjutkan misinya bersama Houndwall Squad untuk membunuh Miranda dan menyelamatkan Rose. Singkat cerita, setelah Chris membunuh para Lichens yang menghalanginya, menghancurkan mall raksasa bersama pasukannya dan menyesal tidak memberitahukan rencananya pada Ethan terlebih dahulu, Chris akhirnya menemukan Megamchet. Ia segera memasang peledak N2. Di sini ia sebenarnya bisa langsung keluar dan meledakkan seisi village. Namun ia tidak akan pergi sebelum bisa menyelamatkan Rose dan menghabisi Miranda. Melanjutkan perjalanannya di penjara, ia sempat bertemu dengan Mia. Sontak ia langsung menodongkan senjatanya berpikir bahwa saja yang ada di hadapannya mungkin saja adalah penyamaran Miranda. Namun saat ia diberitahu para anggotanya bahwa Miranda masih di tempat ritualnya, Chris mengkonfirmasi bahwa Mia yang tepat di hadapannya adalah Mia yang asli. Chris menanyakan pada Mia apa yang sebenarnya terjadi. Mia mengatakan bahwa ia ditangkap dan dieksperimenkan oleh Miranda setelah Rose lahir. Beruntung Mia baik-baik saja. Mia menanyakan Ethan dan Rose sebelum Chris pergi, dan Chris hanya terdiam sejenak sebelum kemudian memberitahu bahwa Ethan sudah tiada. Mia tidak percaya dan memberitahu rahasia yang sudah ia simpan sejak lama. Ethan bermimpi, ia bertemu dengan Evelyn, dan Evelyn tahu bahwa dirinya telah mati. Namun ia mati bukan karena Miranda melainkan ia sudah mati 3 tahun lalu saat ia diinjak oleh Jack Baker. Satu-satunya yang membuat ia tetap hidup adalah mod yang ada di dalam dirinya. Mod itu memberinya kemampuan untuk meregenerasi tubuhnya melebihi orang pada umumnya. Dan saat terbangun ia berada dalam wagon milik Duke. Rupanya kemampuan regeneratifnya telah mengembalikan jantungnya dan kini Duke sedang membawa Ethan ke tempat Miranda berada. Ethan sampai di tempat Miranda tepat setelah ritual selesai. Miranda terkejut dengan keberadaan Ethan. Ia sadar bahwa Ethan mempunyai tubuh yang tidak biasa. Saat Ethan memintanya untuk menyerahkan Rose, ia menolak dan Chris tiba-tiba muncul dan menembak tepat di kepala Miranda, memberikan kesempatan untuk mengambil Rose kembali. Sialnya, Miranda menahan Rose kembali dan Miranda berubah menjadi bau mengerikan. I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled. Rose is mine! What the fuck?
Singkat cerita, Ethan berhasil mengalahkan Miranda dan mengambil Rose kembali. Namun tiba-tiba tangannya secara perlahan mulai hancur. Kini Ethan sudah tidak berdaya. Chris datang dan membawa Ethan keluar dari sana. Ethan menyadari bahwa monster mall tidak akan hancur sebelum Megamcet dihancurkan. Chris memberitahu bahwa ia telah memasang bom di bawah village dan Mia tengah menunggunya. Sayangnya Ethan sudah tidak kuat lagi. Ia meminta maaf kepada Mia dan menyuruh Chris untuk membawa Rose keluar dari village. Ethan mengambil pemicu bom N2 dan mengucapkan selamat tinggal pada Rose. Goodbye, Rosemary. Ethan. Di sisi lain, Mia menunggu dengan kekhawatiran. Namun setelah Chris datang membawa Rose, ia merasa lega. Sebelum kemudian menyadari bahwa Ethan belum juga kembali, sedangkan Chris sudah memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan village secepatnya. Ia terus menanyakan Ethan pada Chris, dan kepanikannya memuncak setelah melihat ledakan yang menghancurkan seluruh wilayah village bersama dengan Megamcet di dalamnya. Setelah didesak terus-menerus, Chris akhirnya mengatakan yang sebenarnya bahwa Ethan mengambil pemicunya dan membiarkan Chris dan Rose untuk meninggalkan village. I'm sorry. Nah, itu dia plot dari video episode kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't